Salam sukacita dan damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Marilah kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan dan berkat, kami bersyukur kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk memahami dengan benar dan kami berjalan pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai ayat 5. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, dan perbuatan tangannya Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Amin. Tema renungan kita ialah tetaplah berseru, tontong metamba. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita pernah berdoa dan mengalami bahwa seakan-akan tak ada jawaban Tuhan. Bagaikan orang yang datang bertamu di sebuah rumah, lalu mengetok pintu, tetapi tak seorang pun yang menyapa dan membuka pintu. Dalam situasi tersebut, ada yang berpaling dari hadapan Tuhan karena kecewa, tetapi tak jarang juga orang tetap bertahan dan terus menanti jawaban dari Tuhan. Saudara-saudara, keadaan yang sama dialami Daud seperti yang diungkapkan dalam bacaan ini. Daud berteriak kepada Tuhan memohon pertolongannya. Ia berseru supaya Tuhan mendengarkannya, namun sepertinya Tuhan tidak memberikan jawaban. Daud berpendapat bahwa jika Tuhan diam, ia sama seperti orang yang turun ke liang kubur atau mati, dan jika Tuhan tidak membebaskannya, ia diperlakukan seperti musuh. Kepada Tuhan ia meminta bantuan dan perlindungan menghadapi musuh yang berusaha mencelakakan atau memalingkan dia dari hadapan Tuhan. Ia terus berharap kepada Tuhan supaya menghukum orang-orang yang jahat, agar jangan kejahatan serta kemunafikan mereka makin menjalar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sekitar kita ada banyak pengaruh-pengaruh negatif. Tanpa pegangan yang kuat, pengaruh itu dapat dengan gampang menyeret kita. Cara menghadapi situasi yang demikian adalah tetap memastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan terus terbangun. Walaupun terkadang dalam doa-doa permohonan sepertinya tidak segera dijawab Tuhan, tetapi semua itu justru menjadi kesempatan untuk makin sungguh-sungguh berharap kepadanya. Dengan cara yang demikian akan menolong kita makin mengalami kedekatan dan keakraban dengan Tuhan, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan situasi yang dapat menyeret kita kepada kehancuran. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang semakin meneguhkan iman kami untuk senantiasa berseru hanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pun akan bertindak dalam perjalanan hidup kami, sehingga segala situasi yang kami hadapi dalam kehidupan ini tidak akan mudah membuat kami untuk terseret kepada kehancuran, tetapi untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan
untuk kuat dan teguh menjalani kehidupan ini. Diberkatilah kami semua, sahabat renungan harian di mana saja berada, dalam berbagai aktivitas kami, dalam berbagai tugas tanggung jawab dan peran kami. Kiranya semuanya kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Usaha pekerjaan yang ditekuni oleh setiap anak-anak Tuhan juga terus mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan ini. Anak-anak terus ditopang untuk bertumbuh dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dalam pendidikan, mereka giat dan tekun. Dalam masa muda, mereka menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Juga diberkatilah setiap orang tua untuk terus mampu mendidik mengarahkan anak-anak dengan baik. Bahkan kami menaruh pengharapan kami, kasih Tuhan akan terus menopang dan menuntun orang tua kami di usia yang lanjut, sehingga mereka tetap berbahagia bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang berduka cita, mereka yang berbeban berat, Tuhanlah yang memberi kelegaan, memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan, menjadi sumber kekuatan menghadapi kehidupan ini. Diberkatilah kiranya kehidupan kami bersama di tengah-tengah jemaat dalam gereja Tuhan, juga kehadiran kami sebagai gereja, kiranya sungguh-sungguh menjadi kehadiran yang diberkati dan menjadi berkat. Kami menaruh pengharapan kami, kasih-Mu juga akan terus sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun keberhasilan yang boleh diraih, untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Diberkatilah kiranya pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk juga senantiasa memimpin bangsa ini mengemban amanah dari Tuhan. Dan kami tetap berdoa, kasih-Mu melingkupi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, selamat menikmati kasih Tuhan, salam sukacita, Tuhan Yesus berkati.